Saudara-saudara yang baik, selamat bertemu kembali dalam kuliah sosiologi. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan teori-teori tentang masyarakat. Dan salah satu dari antaranya adalah teori konflik dari Karl Marx. Karl Marx adalah salah seorang warga negara Jerman keturunan Yahudi. Pada tahun 1841, ketika dia baru berusia 23 tahun, Marx sudah memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat di Universitas Berlin. 2 tahun kemudian dia menikah, dan sesudah itu dia pindah ke Prancis karena di sana ada sedikit kebebasan untuk mengungkapkan pikiran-pikirannya yang memang dikenal radikal. Di sana dia bertemu dengan Friedrich Engels yang kemudian menjadi sahabatnya dan banyak mendukung karya-karya Marx. Karl Marx menulis banyak buku, tetapi 2 yang terkenal adalah Manifesto Komunis dan Das Kapital. Marx menggunakan metode sejarah dan filsafat untuk membangun suatu teori baru tentang konflik sosial. Menurut dia, sejarah semua masyarakat dari dulu hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas. Orang bebas lawan budak, bangsawan lawan orang biasa, tuan tanah lawan penggarap, kaum kapitalis lawan kaum proletariat, dan lain-lain. Karena itu, hakikat kenyataan sosial menurut Marx adalah konflik. Jadi menurut dia, konflik adalah satu kenyataan sosial yang bisa ditemukan di mana-mana. Apa itu konflik? Konflik menurut dia adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Ada bermacam-macam konflik. Ada konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, organisasi dengan organisasi, bahkan negara dengan negara. Tetapi konflik yang paling besar atau paling menonjol menurut Marx adalah konflik yang disebabkan oleh cara produksi barang-barang material atau mode of production. Bagaimana Marx menjelaskan bahwa cara produksi barang-barang material atau mode of production itu bisa menyebabkan konflik sosial? Menurut Marx, dalam produksi barang-barang material ada 2 kelompok yang terlibat, yakni kelompok kapitalis atau kelompok pemilik modal, kaum borjuis, dan kedua kaum buruh atau kaum proletariat. Kaum kapitalis adalah orang-orang yang memiliki modal, mereka yang memiliki sarana-sarana produksi. Jumlah mereka sangat sedikit. Kekhasan dari kelompok ini adalah mereka biasanya menjual hasil-hasil produksi dengan biaya yang jauh lebih mahal daripada biaya produksi. Jadi keuntungan diperoleh dari selisih harga antara biaya produksi dengan harga jual sebuah produk. Sementara itu kaum buruh adalah orang-orang yang menyerahkan tenaga mereka untuk menjalankan mesin-mesin yang dimiliki oleh kaum kapitalis dalam proses industri. Dan sebagai imbalannya, mereka bukan mendapatkan apa yang mereka hasilkan, melainkan mendapat sesuatu yang lain dalam bentuk upah. Nah, proses produksi yang demikian menyebabkan 2 hal. Pertama, proses produksi tersebut menyebabkan alienasi.
ada 4 alienasi, yakni alienasi dari pekerjaannya. Para buruh mengalami alienasi dari pekerjaannya karena mereka diperlakukan sebagai bagian dari proses produksi. Dan mereka adalah bagian dari proses produksi. Itu alienasi pertama. Alienasi yang kedua, mereka juga alienasi dari dari hasil pekerjaannya. Dalam dunia pertanian, kalau petani tanam jagung, petik jagung, tanam padi dapat padi. Tetapi dalam proses industri, para buruh itu tidak mendapatkan apa yang mereka hasilkan. Contoh, mereka menghasilkan mobil, tetapi mereka tidak mendapatkan mobil sebagai hasil kerja mereka, melainkan upah. Alienasi ketiga, alienasi dari pekerja lain, karena mereka harus bersaing dan kadang-kadang terasing dari pekerja lain. Dan alienasi keempat, alienasi dari kemampuan manusiawinya. Jadi mereka boleh mempunyai kemampuan luar biasa, tetapi kalau dalam proses produksi itu, mereka hanya punya tugas untuk menjalankan satu bagian dari proses produksi, maka kemampuannya itu diredusir pada menjalankan tugas tertentu itu saja. Jadi alienasi dari kemampuan manusiawinya. Itu akibat pertama. Akibat kedua dari proses produksi tadi itu adalah konflik sosial. Mengapa ini terjadi? Mengapa konflik sosial itu terjadi? Konflik sosial terjadi karena sumber untuk keuntungan bagi kaum majikan dan upah dari buruh adalah sama, yakni hasil produksi. Kalau kaum majikan atau kaum kapitalis menuntut keuntungan yang tinggi, maka risikonya gaji buruh harus dikurangi. Atau sebaliknya, kalau kaum buruh menuntut upah yang tinggi, maka risikonya keuntungan untuk majikan harus dikurangi. Karena sumber untuk keuntungan bagi majikan dan upah bagi kaum buruh adalah satu dan sama, yakni hasil dari produksi, maka konflik menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Jadi itu proses produksi tersebut menyebabkan atau mengakibatkan dua hal, yakni alienasi dan konflik. Pandangan Marx ini disebut atau seringkali disebut materialisme, karena cara produksi barang-barang material atau cara produksi materi mempengaruhi masyarakat secara umum yang menganggap ekonomi atau materi itu sebagai landasan atau infrastruktur dari institusi-institusi lain, yakni institusi-institusi suprastruktur seperti hukum, politik, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hubungan antara ekonomi sebagai infrastruktur dan institusi lain sebagai suprastruktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, institusi-institusi suprastruktur seperti pendidikan, politik, agama, keluarga, kesehatan bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa terlalu banyak mendapat campur tangan dari institusi ekonomi sebagai institusi infrastruktur. Tetapi dalam analisis terakhir, bagaimanapun institusi ekonomi mempengaruhi institusi-institusi suprastruktur itu. Dalam kehidupan agama misalnya, kita membutuhkan peralatan-peralatan yang berasal dari institusi ekonomi. Demikian juga dalam institusi pendidikan, kita membutuhkan uang atau biaya untuk proses pendidikan itu. Dari itu, institusi-institusi suprastruktur relatif bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi pada akhirnya bagaimanapun institusi ekonomi tetap mempunyai pengaruh terhadap institusi-institusi suprastruktur. Kemungkinan kedua, ekonomi sebagai institusi infrastruktur
sangat mempengaruhi institusi-institusi suprastruktur, politik, hukum, pendidikan, agama, dan keluarga. Boleh dikatakan, ekonomi itu adalah panglima dari segala sesuatu. Jadi semua institusi-institusi lain harus tunduk kepada kepentingan ekonomi. Apa saja yang dibuat, undang-undang yang dibuat harus memperhitungkan institusi ekonomi sebagai infrastruktur. Jadi ekonomi sebagai infrastruktur sangat mempengaruhi institusi-institusi suprastruktur. Hal lain yang didiskusikan oleh Marx berkaitan dengan proses produksi itu adalah kesadaran palsu. Kesadaran palsu adalah anggapan-anggapan yang umum di kalangan kaum kapitalis bahwa masalah-masalah sosial disebabkan oleh kesalahan-kesalahan individual dan bukan disebabkan misalnya karena struktur ekonomi makro yang tidak menguntungkan orang-orang kecil. Dan kesadaran palsu ini cenderung mempersalahkan korban, blaming the victim. Siapa suruh miskin? Ya. Oke, mungkin ada orang-orang yang miskin karena malas. Tetapi tidak sedikit orang yang juga bekerja keras tetapi tetap miskin karena struktur ekonomi makro tidak terlalu menguntungkan mereka. Ya. Kita yang hidup sebagai petani kurang beruntung dibandingkan dengan orang-orang yang hidup dari berdagang yang tidak menghasilkan tetapi menggunakan apa yang dihasilkan oleh para petani guna mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Ya. Jadi itu kesadaran palsu. Ya. Menganggap masalah sosial itu disebabkan oleh kesalahan-kesalahan individu dan bukannya karena struktur ekonomi makro. Oke. Menurut Marx, satu-satunya jalan yang ditempuh untuk bisa keluar dari persoalan ini adalah dengan melakukan revolusi. Tetapi revolusi itu membutuhkan dua syarat. Pertama, kaum proletariat harus menyadari diri sebagai orang yang tertindas. Konsientisasi. Mereka harus merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak adil. Tanpa kesadaran seperti itu, sulit rupanya untuk terjadinya sebuah revolusi atau sebuah perubahan sosial. Itu syarat pertama. Harus ada kesadaran bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Konsientisasi. Kalau kita mau melakukan perubahan, mulailah dengan penyadaran pada kelompok-kelompok tertentu itu. Kedua, kaum proletariat harus mengorganisir diri ke dalam organisasi buruh. Berjuang sendiri-sendiri tidak akan memampukan mereka untuk menciptakan perubahan. Tetapi kalau mereka berjuang bersama-sama melalui organisasi buruh, maka kemungkinan besar mereka akan memperoleh hasil, memperoleh apa yang ingin mereka perjuangkan. Dan kita ingat dalam masa Orde Baru itu, organisasi buruh itu dilarang. Hanya ada satu organisasi buruh yang diakui oleh pemerintah. Jadi itu anjuran Marx untuk keluar dari persoalan yang diciptakan oleh produksi barang-barang material atau mode of production. Oke, untuk sementara pembahasan kita mengenai teori konflik dari Karl Marx berakhir di sini. Sekian dan terima kasih.